Ning Hilma boleh cerita dong, bagaimana sih Ning Hilma memulai awal berbisnis, bagaimana memulainya dan bagaimana membangun bisnisnya, membangun brandnya mungkin dan juga marketingnya mungkin juga sampai bisnis Ning Hilma sebesar ini gitu. Mau nggak Ning? Ya, sebelumnya terima kasih kepada keluarga besar Fatayat NU Pusat ya. Juga terima kasih kepada Mbak Anggi, kemudian Mbak Erni, Mbak Viro, salam kenal juga kepada Mas David. Dan yang saya sayangi teman-teman santri Madrasah Ekonomi Perempuan. Saya di sini diminta bicara karena saya seorang penderita, jadi hari ini saya mau bercerita jatuh bangunnya Mazaya Group. Itu Mbak Viro ya? Betul Neng. Oke. Awalnya jadi Mazaya Group itu sebenarnya dari toko biasa, toko online sebenarnya. Waktu itu toko offline. Waktu itu abah mertua saya ngendikan, mungkin ini mitos ya, tapi kadang-kadang mitos itu kan kalau kita percaya bisa menjadi sesuatu yang itu positif gitu ya. Abah mertua itu ngendikan, kamu kalau punya usaha, namailah usaha itu dengan nama anak perempuanmu dengan nama anakmu yang pertama. Insya Allah nanti akan barokah turah-turah. Kalau doanya orang Jawa itu biasanya barokah turah-turah sampai Mekah Madinah gitu. Waktu itu saya berpikir bahwa berarti kalau saya punya usaha namanya harus Mazaya dong, karena anak barat saya namanya memang Mazaya. Jadi awal berdiri Mazaya itu sebenarnya awalnya berbentuk toko. Kalau teman-teman itu dari online dulu ke offline, kalau saya sebaliknya, saya dulu memang awalnya itu punya toko. Waktu itu toko alat-alat tulis, kemudian ada tiket pesawat, kemudian kita juga bergerak di bidang traveling. Kita sering misalnya kalau anak-anak di Kudus itu mau piknik, mau ziarah, itu biasanya kita yang ngatasi kayak gitu. Kemudian berkembang ke souvenir manten dulu juga pernah kayak gitu. Terus akhirnya karena ternyata situasinya berubah dan terus berubah, pada akhirnya Mazaya itu kiprah pertamanya adalah menerbitkan novel Wigati. Jadi dari toko offline, kemudian Mazaya itu membuat bendera penerbitan, akhirnya menerbitkan karya saya sendiri yang berjudul Wigati. Jelas tantangannya berat ya pada saat itu, sebab menerbitkan novel sendiri itu sesuatu yang sebenarnya belum pernah kami lakukan. Novel yang pertama kami ikut penerbit, dan ya biasa kalau ikut penerbit kan memang hasilnya tidak seberapa gitu. Di samping itu kalau ikut penerbit kita jadi tidak bisa bekerja sama, kita tidak punya mitra niaga, kita tidak bisa memiliki misalnya reseller, misalnya agen gitu. Jadi kita berpikir bahwa kita harus menerbitkan novel ini sendiri dan dikelola sendiri, kemudian cari editor sendiri, cari covernya sendiri, diurus sendiri, nanti di launching sendiri. Pokoknya gimana caranya biar novel Wigati ini sebelum Hati Sulita itu bisa menjadi novel yang dia publikasinya lewat udara pada saat itu kayak gitu. Nah, pada akhirnya Wigati ini lahir dengan nama penerbit Mazaya. Kemudian pada perkembangannya ternyata saya mulai berpikir bahwa kalau saya itu hanya mulek di buku, nanti tidak akan meluas ini teman-teman saya. Jadi yang menikmati buku ya hanya orang-orang yang menyukai literasi. Padahal kalau kita kembali ke pemahaman santri itu namanya berdagang itu kan sambil berdakwah gitu ya. Kalau saya menulis buku dan yang baca itu hanya orang-orang itu saja, itu kan nanti jadinya tidak meluas gitu. Maka pada akhirnya Mazaya ini kembali bergerak di bidang toko online. Pada saat itu saya memang
bergabung dengan banyak sekali kalangan biar juga semakin luas. Misalnya di samping menjual novel saya sendiri, saya juga pada akhirnya menjual buku-buku bagus, misalnya bukunya Mbak Najila Shihab, misalnya buku-buku yang berkaitan dengan parenting. Terus pada saat itu saya pikir ini kalau saya cuman di buku-buku terus ya nanti teman-teman saya juga hanya dari kalangan buku-buku saja gitu, dari kalangan literasi. Makanya kemudian akhirnya jualan itu berkembang menjadi jualan mutiara Lombok juga pernah, karena akhirnya saya memiliki teman-teman dari kalangan sosialita yang pada akhirnya mereka juga tertarik untuk membaca apa yang saya tulis, dan himah-himah kesantrian yang saya sampaikan di dalam Wigati itu pada akhirnya mereka juga menerimanya. Saya juga sempat berjualan pisau, kalau nggak salah pisau-pisau pisau-pisau yang set itu, kemudian mukena, sampai pernah berjualan namanya baju Solo. Pokoknya yang saya pikirkan adalah bagaimana saya itu memiliki jaringan seluas-luasnya, karena kalau dipikir-pikir Mbah Sunan itu dulu ketika menyebarkan Islam kemudian dengan cara perdagangan itu paling efektif. Berarti kalau itu kita terapkan di zaman sekarang itu berarti juga bisa efektif juga. Kalau kita bersahabat dengan lebih banyak kalangan, berarti nanti pada akhirnya apa yang kita mau sampaikan itu juga menyebar luas juga, kayak gitu. Pada akhirnya yang membaca Wigati itu tidak hanya dari teman-teman pesantren, dari teman-teman Bunyai, dan dari teman-teman sosialita, tapi teman-teman yang suka kuliner, pelanggan saya di pisau-pisau tadi itu juga mereka tertarik membaca Wigati, misalnya kayak gitu. Ada juga saya itu berjualan waktu itu masker kefir atau apa gitu. Pokoknya semua lini dari mulai intelektual, terus kecantikan, terus habis itu kuliner, habis itu kayak mukena itu yang bersahabat dengan punya-punya, dibuka jalan semua sampai akhirnya mereka semua menjadi sahabat. Pada akhirnya mereka memang menanti yang saya tulis itu apa. Terus kemudian setelah Wigati itu lahir dan berkembang, kemudian sampai Wigati ini masuk ke dalam diktat bahasa Indonesia di kelas aliyah, di kelas 12 itu sebagai novel dengan aliran baru gitu ya, karena tokohnya yang tokoh utamanya itu ternyata seorang pencerita yang menceritakan tokoh kedua kayak gitu. Karena Wigati ini rumit, Wigati ini saya anggap sudah berada di sudah berada di zona nyaman gitu ya. Kemudian saya mencoba untuk menulis cerita bersambung di FB pada saat itu dengan judul Hati Suhita. Mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu, tapi mungkin beberapa sudah tahu. Pada saat itu situasinya sedang pilpres, situasinya sedang panas. FB itu dipenuhi dengan orang-orang yang saling mencaci maki. Suhita hadir sebagai angin segar. Suhita dibaca oleh orang-orang dari banyak kalangan yang ternyata mereka kalau sudah ngumpul untuk membaca Suhita, mereka sudah tidak lagi bicara soal politik dan tidak lagi saling intrik gitu. Nah, pada saat itu Suhita itu murni ketidaksengajaan. Makanya kalau sekarang sampai Suhita mau difilmkan, sampai saya sudah tanda tangan kontrak dengan produser, sampai proses syuting sudah mau dimulai, itu sebenarnya sebuah keanehan karena memang jujur Suhita itu diawali dari ketidaksengajaan. Saya waktu itu iseng-iseng menulis cerita bersambung di FB, kemudian responnya bagus, akhirnya saya lanjutkan dan itu live dulu, tidak ada stoknya sama sekali. Jadi kalau teman-teman itu berpikir bahwa Hati Suhita itu mirip cerita kemarin yang sempat viral itu kan sudah ada stoknya. Kalau Suhita pada saat itu belum. Jadi yang saya lanjutkan itu berdasarkan kepada komentarnya teman-teman yang mengikuti cerita itu. Misalnya Alina ini kok nangisan sih? Berarti bab selanjutnya saya harus berpikir bagaimana saya merubah pikiran orang-orang bahwa Alina ini perempuan yang cengeng dan dia tidak punya kekuatan, misalnya kayak gitu. Nah, saya lanjutkan Hati Suhita itu di FB itu kalau tidak salah sampai di bab ke-14. Di situ tidak ada kendala pada saat itu. Semuanya suka, walaupun beberapa yang kritik juga masuk gitu, tapi pada dasarnya semuanya menunggu pada saat itu. Ternyata di bab ke-14 itu terjadi bencana yang sangat mengagetkan, yaitu
Suhita yang saya tulis di FB itu dibajak atau diplagiasi oleh seseorang yang dia mengaku bahwa Suhita itu tulisannya dan Hilma Anis adalah seorang plagiator. Saya awalnya tenang. Saya pikir ya nggak apa-apa, itu sudah resiko. Saya nulis di FB cerita Bisambung. Dalam hitungan detik orang bisa copy paste kemanapun gitu. Tapi lama-lama saya risau karena orang ini mengaku-ngaku penulis aslinya dan dia keluar-keluar bahwa saya ini adalah plagiator. Itu yang membuat saya benar-benar down dan nggak bisa ini kalau kemudian saya diam. Akhirnya waktu itu saya berpikir untuk berhenti menulis di FB dan berpikir bahwa Hati Suhita yang saya niatkan endingnya bakal ada di FB sampai berapa puluh bab itu harus menjadi sebuah buku. Maka lahirnya Suhita itu sebenarnya diawali dari sebuah kecelakaan sejarah bahwa apa yang saya tulis itu diplagiasi sama orang. Kemudian Hati Suhita itu lahir sebagaimana Wigati. Hati Suhita itu kami terbitkan sendiri, saya dan suami, kemudian diterbitkan sendiri dengan mengajak perempuan-perempuan atau ibu-ibu muda untuk mengedarkan Hati Suhita itu lewat udara. Jadi novel saya ini tidak ada memang kalau di Gramedia, di Tokamas dan lain-lain, adanya memang hanya di agen. Berapa Hati Suhita saya cetak? Hati Suhita itu hari ini sudah 80.000 eksemplar lebih, dan itu hanya mengandalkan kekuatan ibu-ibu muda semuanya, teman-teman saya yang sampai detik ini aktif menyebarluaskan Hati Suhita kayak gitu. Nah, bagaimana kemudian Hati Suhita ini berkembang menjadi sebuah bisnis yang lumayan besar, terus melahirkan jilbab Suhita yang saya pakai, yang kemudian akhirnya sampai ke Hong Kong, sampai ke Taiwan, sampai kemana-mana. Bagaimana akhirnya saya mengenalkan wayang, bagaimana pada akhirnya saya mengenalkan gelang Suhita yang itu sebenarnya merupakan kerjasama saya dengan ibu-ibu di kampung sini, di dekat saya ini ada perkampungan khusus dia yang meronce-ronce gelang dan tasbih gitu ya. Pada awalnya memang peluang untuk melahirkan jilbab wayang, terus kemudian sarung wayang dan lain-lain itu diambil orang. Gitu. Saya pada saat itu karena pikiran saya itu saya ini murni seorang penulis gitu, saya tidak pernah punya pikiran untuk saya harus menciptakan sesuatu, apalagi terjun di dunia fashion gitu, belum pernah pada saat itu. Tapi ternyata banyak orang yang pada akhirnya memakai nama Suhita dan itu di luar kendali saya gitu. Mereka bikin jilbab Suhita, mereka bikin sarung Gus Biru, mereka bikin peci Kang Dharma, mereka bikin mukena Aruna misalnya, dan itu sebenarnya adalah anak-anak ideologi saya yang kalau mereka bikin, nanti kalau ada apa-apa saya tidak bisa mengendalikan karena itu di luar tanggung jawab saya misalnya. Maka akhirnya saya dan suami sepakat untuk daripada itu nanti dipakai orang dan kita tidak bisa mengendalikan itu, ayo kita gerak cepat ke Disperindak, kita daftarkan Suhita ini menjadi merek yang paten. Setelah itu kita mulai berpikir bagaimana Suhita ini yang awalnya itu novel, dia mulai berkembang di dunia fashion kayak gitu. Akhirnya sampai sekarang Mazaya Group itu juga melahirkan banyak sekali produk, diantaranya yang sudah saya sebutkan tadi, dan terutama yang paling membanggakan bagi kami semua saat ini adalah kami bisa mengajak kepada ibu-ibu yang selama ini karena COVID ini dia bersedih dengan kesedihan yang sangat dalam karena dia gelang yang dia bikin, kemudian tasbih yang dia bikin itu harus berhenti total karena pariwisata masih tutup, wali-wali juga masih ditutup, haji dan umroh itu juga belum dibuka, jadi di rumah itu mereka benar-benar yang nganggur, nggak ada kerjaan. Tapi saya rangkul, kemudian produk-produknya itu saya pasarkan bersama teman-teman saya sudah memiliki 80 agen di seluruh wilayah, sampai ada yang Hong Kong dan Taiwan, dan mereka semua memiliki reseller di bawahnya. Agen itu mereka ngomong reseller masing-masing gitu. Jadi kalau dihitung mitranya Suhita itu sudah pasti ada ratusan bahkan mungkin ribuan kayak gitu. Nah, yang paling membanggakan adalah dalam
situasi COVID seperti ini, situasi pandemi yang tidak menentu ini, teman-teman mitra niaga saya, ibu-ibu muda semuanya itu tetap survive dan mereka justru bisa pandai mengambil peluang. Kami juga ciptakan masker wayang, kami juga ciptakan mukena wayang, kami juga ciptakan semua yang itu atribut-atribut itu yang berkaitan dengan apa yang saya cintai. Maka kalau ditanya apa sih yang sebenarnya bisa menyebabkan cerita itu sampai ke titik ini, jawabannya adalah cinta. Saya mencintai Suhita, saya mencintai wayang, dan saya mencintai agen-agen saya gitu. Kalau dipikir-pikir sebenarnya kadang-kadang pikiran kita ini nyari apa sih gitu ya, rumah sudah ada, kendaraan sudah ada, segala macam sudah ada, tapi kenapa sih kok masih mau bersusah payah gitu ya, masih mau pontang-panting, yang lain diem gitu kok, kenapa sih kok masih mau melahirkan produk-produk, kenapa sih masih mau terus berinovasi, kenapa sih kok masih mau bekerja sama dengan produsen sana sini, dengan pengrajin sana sini, padahal sebenarnya dengan diam saja sebenarnya cukup gitu. Tapi tidak, ternyata bukan itu, ternyata inti dari bisnis itu kan memang tolong menolong ya, dan yang kita cari ternyata bukan harta, yang kita cari adalah keberkahan. Berkah itu adalah ketenangan gitu. Saya tenang kalau saya itu mengawal agen-agen saya tenang kalau saya menciptakan produk-produk, saya tenang kalau saya itu bisa melahirkan produk yang bagus, yang itu bisa saya gunakan untuk membantu agen-agen saya dalam menghidupi keluarganya, terutama di masa pandemi seperti ini. Jadi kalau dirunut, yang menyebabkan cerita bisa sampai sini adalah cinta. Saya mencintai cerita, saya mencintai wayang, saya mencintai produk-produk budaya nenek moyang, yang itu kemudian saya lahirkan secara terang-terangan dalam produk-produk yang saya pakai. Jadi kehadiran saya di sini sebenarnya memberi semangat kepada teman-teman, karena tadi dilihat dari testimoninya ternyata teman-teman tidak ada yang berangkat dari ruang kosong, semuanya sudah memiliki usaha masing-masing, semuanya sudah memulai, semuanya sudah melangkah, bahkan ada yang pasti lebih hebat dari Mazaya Group, lebih hebat dari Suhita, tapi mungkin di sini yang membedakan adalah saya ini memulainya benar-benar dari nol. Kalau Mbak Viro tadi ngendikan bukan anak konglomerat tapi memulai dari nol, itu betul, dari santri biasa, dari seorang mbak pondok, dari pengasuh pesantren yang hanya mengelola koperasi kecil di pesantren, sampai memiliki produk yang bisa dikatakan dicintai, sampai kalau boleh sombong sampai ke luar negeri misalnya seperti itu. Jadi kayak gitu teman-teman, intinya adalah siapa yang memulai lebih awal, dia akan sampai di tujuan juga lebih awal. Tidak ada kata menyerah kalau kita selalu berusaha. Kalau dalam istilah Jawa ada istilah sing obah bakal mamah gitu ya. Siapa yang mau bekerja, siapa yang mau berbuat, pasti dia akan mendapatkan hasil. Siapa yang mau berusaha, pasti dia akan mendapatkan keuntungan. Di istilah Jawa ada istilah teken, kemudian tekun, kemudian tekan gitu ya. Teken itu tongkat, diibaratkan adalah itu sebuah himmah atau cita-cita. Kemudian tekun itu adalah kesungguhan gitu ya. Tekan itu adalah sampai. Jadi siapapun di antara kita yang itu memiliki himmah, yang itu memiliki cita-cita, lalu kita itu tekun, lalu kita itu istiqomah, tekun itu istiqomah dalam bahasa pesantren, kita pasti akan tekan gitu. Maka di sini kalau saya boleh tahadus bin nikmah, tidak pernah ada yang menyangka bahwa hati Suhita yang hanya novel yang sesederhana itu ternyata justru itu yang ternyata membuat saya bisa membesarkan pesantren saya di rumah, kemudian memberangkatkan umroh bapak ibu mertua, kemudian mewakafkan tanah dan lain-lain, itu bukan dari gaji saya, tapi justru dari niaga gitu ya, dari perdagangan, dari kegigihan. Maka
teman-teman di sini yang harus dijaga adalah semangatnya, bagaimana kita sebagai perempuan tidak gampang menyerah apapun situasinya gitu. Kalau seperti Mas David dan Mbak Wada enak, mereka berdua bisa bermitra gitu ya, couple. Tapi banyak juga di antara kita yang suaminya hanya melihat dari kejauhan. Gitu. Saya misalnya juga seperti itu gitu. Kadang-kadang banyak teman-teman yang bertanya, Neng Hilma ini sejauh mana suaminya terlibat dalam pembuatan novel gitu. Sejauh mana suaminya terlibat dalam bidang bisnis gitu. Kalau saya justru saya dan suami itu berada di dunia yang berbeda gitu. Suami saya fokus di pesantren, sementara saya mengelola bisnis ini, yang saya ambil dari suami adalah keridhaan dan tirakatnya gitu. Artinya saya tidak pernah ditemani sebenarnya. Misalnya kalau beberapa penulis perempuan itu suaminya bertindak sebagai editor, beberapa penulis perempuan suaminya bertindak sebagai mentor gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang memang bisnis itu dijalankan couple berdua gitu. Kalau saya tidak, dan itu sebenarnya merupakan sebuah kekuatan tersendiri gitu. Tidak usah berkecil hati teman-teman kalau misalnya suaminya ternyata kok saya memiliki bisnis, suami saya kok tidak mau turun gunung ya gitu. Ya itu tidak apa-apa. Kekuatan perempuan itu sangat besar, dan kita kalau diewangi ya syukur, alhamdulillah. Kalau tidak ya tidak apa-apa, kita masih bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Yang penting jangan sampai kita memiliki bisnis yang suami itu tidak ridho gitu. Itu nanti jadinya tidak baik gitu, tidak nyaman, jadinya juga tidak tenang juga. Maka diusahakan kalau teman-teman punya usaha, karena kita ini juga orang pesantren, yang paling pertama dan utama kita lakukan adalah suami itu ridho dulu. Taruhlah misalnya suami tidak suka kalau jenengan berkecimpung di kecantikan, sudah berarti pindah ke kuliner. Mereka nggak senang jenengan di kuliner, berarti pindah ke misalnya perdagangan apa ya, misalnya itu atau misalnya atau yang lain yang kira-kira dia juga ridho, dia juga support. Itu yang selalu saya pegang. Intinya bisnis yang saya pakai untuk membesarkan Mazaya Group hari ini adalah berangkat dari rasa cinta yang dalam kepada apa yang sudah diwariskan nenek moyang, apa yang sudah diwariskan Mbah Sunan, sampai saya itu selalu menularkan paham Gus Jiggang kepada teman-teman semua. Gus Jiggang itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Mbah Sunan Kudus. Gus itu bagus, Ji itu ngaji, Gang itu dagang. Itu yang membuat, yang menularkan adalah Mbah Sunan Kudus. Mbah Sunan Kudus mengajarkan itu, mewariskan itu kepada kita. Kita kadang-kadang lupa bahwa ada seorang sunan di antara wali 9 yang mengajarkan soal Gus Jiggang ini. Gus itu berbuat baguslah kepada semua orang, tanpa pandang bulu, tanpa pandang perbedaan, tanpa pandang apapun sukunya, apapun agamanya, apapun warna kulitnya, kita terus selalu berbuat baik, apapun pandangan politiknya. Itu kemudian Gus itu adalah tadi ya berbuat baik, Ji itu adalah ngaji. Karena bagi saya itu, karena saya penulis, ngaji itu adalah menulis adalah ngaji dalam bentuk lain, dan yang terakhir adalah berdagang. Berdagang itu sifatnya adalah kemandirian gitu ya. Itu sangat penting untuk kita pegang biar kita ini kuat. Kita sudah bagus, kita bisa berbuat bagus, bisa kita ngaji, kita setiap hari sudah ngaji, tapi kadang-kadang semangat dagang ini meredup. Karena kita tidak pernah merasa bahwa itu adalah sebuah anjuran, karena kita tidak merasa bahwa itu adalah paham yang diwariskan oleh Mbah Sunan, padahal itu sangat penting. Kita diajarkan Mbah Sunan untuk mandiri. Jadi gitu Mbak Viro, mungkin nanti. Oke. Terima kasih.